Z0 pangkat N. Di mana AN ini kita cari dengan rumus ini. AN sama dengan 1 per N faktorial. F pangkat N ini maksudnya turunan fungsi ke N, ya, Z0. Atau bisa juga kita gunakan integral kontur di sini ya. Jadi rumus integral kontur AN sama dengan 1 per 2 PJ integral kontur FZ asterik dibagi Z asterik min Z0 pangkat N plus 1. Nah, kalau deret tadi itu Z0-nya 0, maka deret Taylor itu disebut sebagai deret Maclaurin. Nah, ini sisa dari deret Taylor. Setelah suku penjumlahan AN dikalikan Z min Z0 pangkat N. Ini sisa dari deret Taylor. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan deret Taylor lengkap dengan sisanya, ya kita tuliskan ini. Ya. Fz sama dengan Fz0. Ya, Fz sama dengan ini nilai F saat Z-nya 0. Ditambah Z dikurangi Z0 per 1 faktorial. Turunan pertama dari Z0. Ya. Ditambah Z min Z0 pangkat 2 per 2 faktorial. Turunan kedua Fz saat Z0 dan seterusnya. Oke. Nah, ini rumus untuk deret Taylor ya. Dan kalau Z0-nya tadi 0, maka disebut dengan deret Maclaurin. Nah, untuk merumuskan tadi kita gunakan ini sudah ada beberapa rumusan fungsi variabel kompleks untuk mendapatkan deret Maclaurinnya ya. Misalkan deret geometrik ini. Jadi satu fungsi Fz sama dengan 1 per 1 min Z. Untuk nilai mutlak Z lebih kecil daripada 1, maka kita bisa cari dengan menggunakan deret Maclaurin ini. Ya, 1 per 1 min Z sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z pangkat 2 ditambah Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, tetapi deret geometrik ini ya untuk fungsi 1 per 1 min Z ini ada syaratnya. Syaratnya adalah nilai mutlak Z itu lebih kecil daripada 1. Ya. Jadi Z-nya ini pecahan ya. Belum utuh 1. Dan untuk fungsi ini adalah fungsi yang tidak analitik di semua nilai Z. Ya. Dia tidak analitik pada Z sama dengan 1. Sehingga fungsi Fz itu singular ya untuk Z sama dengan 1. Nah, kemudian contoh deret Maclaurin lainnya adalah pada fungsi eksponensial. Jadi, pada fungsi eksponensial E pangkat Z itu bisa direpresentasikan dengan deret Maclaurin ya, dengan rumusan ini. Sigma dari N dari 0 sampai tak terhingga Z pangkat N dibagi N faktorial. Ya, jadi 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya kalkulator, ya kita harus menghitung eksponensial, tetapi menu di kalkulator kita tidak punya itu. Ya sudah kita bisa dekati dengan menggunakan deret Maclaurin ini. Nah, ini ada beberapa deret istimewa ya untuk fungsi eksponensial. Ya, E pangkat Z sama dengan 1 ditambah Z ditambah dan seterusnya. Ini rumusnya ya. Jadi ditambah sampai Z pangkat N per N faktorial. Nah, jadi kalau misalkan mencari eksponensial E pangkat Z mendekati dengan deret Maclaurin sampai ke suku kelima. Nah, tadi ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tambah satu suku lagi. Ya, satu suku lagi. Ya, ini mulai dari ini ya, ini kan Z3 berarti ditambah Z4 ya. Z4 per 4 faktorial. Nah, ini berlaku untuk nilai magnitud atau nilai mutlak dari Z yang lebih kecil daripada tidak terhingga. Okay. Kemudian sinus ya, sin. Fungsi trigonometrik sinus itu juga bisa kita
cari dengan menggunakan rumus deret Maclaurin ini. Ya, jadi misalkan kalkulator kita tidak punya rumus atau tidak punya menu untuk mencari nilai sinus dari satu sudut, kita bisa cari dengan ini, ya, dengan menggunakan deret Maclaurin ini. Tapi tentu saja kalau kita mau menggunakan deret ini, ya sudutnya jangan dalam derajat ya, tapi dalam radian. Ya, oke. Nah, ya jadi ini Z ya. Kemudian ini gantian dari positif, negatif, dan seterusnya. Ya, oke. Ini suku pertama Z ya, kemudian suku kedua kita gunakan rumus ini ya, min 1 ya, 2 pangkat min 1 pangkat 2 dikurangi 1. Nah, min 1 pangkat 1 itu negatif. Ya, berarti negatif. Kemudian Z pangkat 2 kali 2 dikurangi 1. 4 dikurangi 1, 3. Jadi Z pangkat 3 dibagi dengan 2N min 1. Ya. 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3. Dibagi dengan 3 faktornya. Ya. Nanti ditambah kalau sampai deret ketiga ya berarti Z5 per 5 faktorial. Kalau deret keempat ya berarti nanti Z7 ya, Z7 per minus ya, minus Z7 per 7 faktorial dan seterusnya. Oke, nah untuk yang ketiga ini adalah rumus deret Maclaurin untuk fungsi trigonometri kosinus. Ya, ini rumusnya. Ya. Kemudian ada juga untuk mencari len, ya, len 1 ditambah Z dan seterusnya. Ya. Kemudian ada juga deret Maclaurin untuk mencari arkes tangen atau inverse tangen. Ya. Tentu saja kalau kita temukan hasilnya, ya tidak akan dalam bentuk derajat, ya, dalam radian. Ya, jika kita inginkan dalam bentuk sudut, ya kita konversi, ya. Kita konversi dari radian ke sudut. Oke. Kemudian di bawah ini untuk polinomial ya, 1 tambah Z pangkat N. Nah, ini rumusnya. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalkan perlihatkan hasil perhitungan nilai sinus 30 derajat dengan deret Maclaurin sampai suku deret kelima. Ya. Oke, sudutnya 30 derajat. Nah, ini derajat ini kita harus ubah ke dalam radian. Ya, kita tahu bahwa 180 derajat itu pi radian. Ya, sehingga 30 derajat itu 30 dibagi 180 dikalikan pi. Nah, pi ini boleh menggunakan 22/7, boleh menggunakan ini pendekatan ya 3,14. Nah, dalam contoh ini saya menggunakan pi pendekatan 3,14. Oke. Sehingga sin 30 derajat tadi sama dengan sinus ini ya, 30 dibagi 180 dikalikan 3,14. Ini saya dapatkan nilainya 0,5233. Nah, ini deretnya. Ya, ini deretnya saya terapkan. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Ya, ini sudah saya hitung. Ya. Ini juga menggunakan pendekatan ya. Karena untuk suku yang lebih kanan itu nilainya akan lebih kecil ya, sangat kecil. Dan dari perhitungan dengan menggunakan deret Maclaurin sampai suku ke deret kelima didapatkan sinus untuk 30 derajat tadi nilainya adalah 0,49974. Yang tentu saja kalau kita bulatkan ya sama dengan 0,5. Itu contoh yang pertama. Kemudian misalkan pertanyaannya adalah tentukan deret Maclaurin untuk fungsi fz sama dengan 1/1 plus z kuadrat. Nah, tadi kita sudah punya deret Maclaurin untuk fungsi 1/1 min z. Nah, kita gunakan saja itu ya dengan mengubah z dengan min z kuadrat. Ya. Oke, jadi 1/1 plus z kuadrat kita ubah menjadi 1/1 min dalam kurung min z
kuadrat. Nah, ini nanti kita akan gunakan rumus yang sudah ada tadi ya, deret makronya ya. Jadi kalau di sini Z, ya ini Z pangkat N, tapi karena di sini kita ganti dengan min Z kuadrat, maka ini menjadi min Z kuadrat pangkat N. Yang kalau kita ubah, ya, negatifnya itu kita keluarkan menjadi min 1 pangkat N, dan Z-nya ini Z kuadrat pangkat N, berarti Z pangkat 2N. Nah, hasilnya ini ya, Z-nya adalah 1 min Z kuadrat plus Z4 min Z pangkat 6 plus Z pangkat 8 min Z pangkat 10 dan seterusnya ya. Untuk Z yang nilai mutlaknya lebih kecil daripada 1. Oke, yang ini saya lewati dulu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita akan melihat deret Fourier. Nah, deret Fourier ini lebih aplikatif ya, lebih penerapannya bisa lebih terlihat. Jadi deret Fourier